Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota saya Vina Melia dan rekan saya Muhammad Irfan dan Tariko Serawati. Di sini kami akan membahas tentang analisis kebijakan fiskal di Indonesia, mata pelajaran perekonomian Indonesia. Latar belakang kebijakan fiskal di Indonesia. Definisi kebijakan fiskal adalah langkah pemerintah memengaruhi ekonomi melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Pandemi COVID-19 tahun 2020 menekan ekonomi nasional dan mendorong ekspansi fiskal besar-besaran. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dan fokus analisis yaitu tren defisit, utang, dan penerimaan negara selama tahun 2020 sampai 2025. Tujuan analisis ini yaitu 1. Menilai efektivitas kebijakan fiskal Indonesia selama tahun 2020 sampai 2025. Yang kedua, mengidentifikasi tren defisit rasio utang dan tax to GDP. Yang ketiga, memberikan rekomendasi kebijakan untuk penguatan fiskal ke depan. Untuk periode analisisnya, pada tahun 2020 sampai 2025 terbagi menjadi 3 fase kunci, yaitu fase ekspansi luar biasa pada tahun 2020 sampai 2021. Berfokus pada countercyclical and extraordinary financing. Tujuannya untuk meredam dampak pandemi COVID-19. Karakteristiknya yaitu defisit APBN lebih besar 3% PDB berdasarkan UU nomor 2 tahun 2020. Yang kedua, fase pemulihan dan konsolidasi pada tahun 2022 sampai 2023. Normalisasi fiskal tujuannya untuk mengembalikan defisit ke batas normal yaitu 3% PDB dan memanfaatkan momentum komoditi boom. Yang ketiga, fase stabilitas dan transformasi pada tahun 2024 sampai 2025. Penguatan jangka panjang. Tujuannya untuk menjaga APBN yang sehat dan fokus pada belanja produktif untuk pertumbuhan berkelanjutan. Pengertian inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa naik secara umum dan berlangsung terus-menerus. Kenaikan ini membuat nilai uang menurun sehingga daya beli masyarakat melemah. Jika inflasi tidak dikendalikan, stabilitas perekonomian negara bisa terganggu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk kinerja makroekonomi tahun 2020 sampai dengan 2025. Indikatornya di sini ada pertumbuhan dan inflasi. Tahun 2020 realisasinya itu untuk pertumbuhan min 2,7% dan inflasinya 1,68%. Dan untuk tahun 2021 itu 3,7 untuk pertumbuhannya dan inflasinya 1,87%. Untuk 2022 realisasinya untuk pertumbuhannya 5,31 dan untuk inflasinya 5,51%. Dan untuk 2023 realisasinya untuk pertumbuhan 5,05% dan inflasinya 2,61%. Dan untuk 2024 untuk pertumbuhannya 5,2% dan inflasinya 2,5% plus 1%. Untuk 2025 untuk asumsinya pertumbuhan 5,3% sampai 5,6% dan inflasinya 2,5% plus 1%. Jadi analisa data 2020 kontraksi parah di atas dengan stimulus fiskal besar. 2022 pertumbuhan kuat namun inflasi melonjak dengan respon dengan subsidi energi dan bansos. Dan tahun 2004 sampai 2005 proyeksi pertumbuhan stabil didukung oleh APBN yang dijaga sehat dan efisien. Next. Nah, kinerja APBN, defisit dan utang 2020 sampai 2025. Kita lihat bersama bisa di sini. Ada juga dari tahun 2020 sampai tahun 2025.
Ya, untuk indikatornya APBN realisasi tahun 2020 defisit min 0,09% dan rasio utangnya 38,7%. 2021 min 4,65% dan rasio utangnya 40,7%. Untuk 2022 realisasi defisit APBN-nya min 2,38% dan rasio utangnya 39,57%. Dan tahun 2023 min 1,165% dan rasio utangnya 38,09%. Dan untuk tahun 2024 targetnya APBN min 2,29% dan rasio utangnya 39,0%. Dan asumsi untuk tahun 2025 defisitnya min 0,24% dan rasio utangnya min 0,40%. Jadi pertumbuhan ekonomi rata-rata 4,7% per tahun. Defisit APBN menurun dari 6,9% tahun 2020 ke kisaran 2,5% tahun 2025. Dan rasio utang pemerintah stabil di kisaran 38 sampai 39% PDB. Ya, tax to GDP-nya naik perlahan dari 10% ke sampai kurang lebih 12%. Next. Nah, relasi penerimaan negara. Nah, jenis penerimaan sama juga dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Jadi lihat langsung. Nah, ini langsung analisis singkatnya. Tabel ini pemulihan pemerintah sangat kuat pada tahun 2021 dan 2022 yang sebagian besar didorong oleh kenaikan harga komoditas global dan reformasi perpajakan. Untuk penerimaan perpajakan melonjak lebih dari 500 triliun dari 2021 ke 2022, menunjukkan pemulihan aktivitas ekonomi domestik yang sangat cepat pasca pandemi. Target penerimaan 2024 menunjukkan optimisme meskipun PNBP diperkirakan menurun karena normalisasi harga komoditas, namun diimbangi dengan meningkatkan target penerimaan perpajakan. Next. Ya, ringkasan data makro 2020 sampai 2025. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 4,7% per tahun. Nah, defisit APBN menurun dari 6,9% tahun 2020 ke kisaran 2,5% sampai dengan tahun 2025. Rasio utang pemerintah kita stabil di kisaran 38 sampai 39% PDB. Tax to GDP-nya naik perlahan dari 10% ke 12%. 2025, tantangan dan prospek. Target defisit APBN 2,53%, PDB outlook bisa 2,6 sampai 2,8%. Penerimaan pajak awal tahun melemah, perlu reformasi lanjutan. Fokus pemerintah menjaga keseimbangan antara stimulus dan disiplin fiskal. Resiko fiskal. Volatilitas harga komoditas mempengaruhi penerimaan negara. Pelemahan rupiah menambah beban pembayaran utang falas. Program baru seperti IKN, makanan sekolah berpotensi menambah beban APBN. Rekomendasi kebijakan. 1. Perkuat basis pajak melalui digitalisasi dan pengawasan kepatuhan. 2. Prioritas belanja produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. 3. Jaga rasio utang tetap di bawah 40% dari PDB. 4. Siapkan mekanisme counter cyclical otomatis untuk krisis mendatang. Kesimpulan, kebijakan fiskal Indonesia cukup efektif menjaga stabilitas ekonomi dari 2020 hingga 2025. Tantangan utama yaitu memperkuat basis pajak dan menjaga keseimbangan fiskal. Keempat, arah ke depan fiskal berkelanjutan dan inklusif.
Sumber datanya dari Kementerian Keuangan RI, APBN 2020-2025, World Bank dan IMF Country Report Indonesia 2024 sampai 2025, OECD Revenue Statistic 2025, Reuters dan Trending Economics Update Deficit 2024-2025. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.